Anak-anak sekalian, kalau pada pagi hari ini bertemu dengan Mr. Mustafa, mungkin ini pertemuan perdana kita virtual Zoom ya. Untuk yang kemarin Mr. hanya kirim tugas dan video. Untuk pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat Zoom ya, seperti itu. Untuk pagi hari ini sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa mulai. Are you ready friends? 1 2 3 4 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa Rabbi zidni ilma. Amin. Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mulai materinya. Sudah disiapkan bukunya? Buku agama Islamnya ya. Tahun ini kita hanya fokus ya. Jadi tidak ada LKS karena keterbatasan waktu ya. Oke. Untuk selanjutnya, kemarin kita sudah belajar salah satu surah di dalam Al-Quran. Surah di dalam Al-Quran itu yang mana artinya adalah pertolongan, yaitu surah An-Nasr. Masih ingat surah An-Nasr itu berada di urutan keberapa dalam Al-Quran? Urutan ke 110 ya. Di dalam Al-Quran itu ada surahnya, ada 114. Nah, surah An-Nasr ini berada di urutan ke 110. Surah An-Nasr ini turunnya di mana? Ada yang tahu turunnya di mana? Turunnya itu sebenarnya di kota Mekah. Tetapi dengarkan ya, turunnya di Mekah, tetapi disebut dengan surah Madaniyah karena turunnya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi periodenya turun itu setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Mekah, tetap disebut Madaniyah. Seperti itu, karena setelah Nabi hijrah. Itu yang misalnya cari tahu kemarin, ada keterangan yang menyebutkan turunnya di Mekah, tetapi karena setelah Nabi itu hijrah, maka tetap disebut Madaniyah. Ayatnya ada berapa, friends? Ada 3 ya. Surahnya ada 3. Terdiri dari 3 ayat. Coba kita baca bersama-sama dulu surah An-Nasr. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang coba Mister yang baca Arabnya, kalian yang mengartikan ya. Siap?
dibuka dulu mute-nya boleh dibuka dulu biar semuanya ikut membaca. Oke. Mister yang baca ayatnya, kalian yang membaca terjemahnya. Oke, siap ya. Mute-nya dibuka dulu semua. Aza, Ciko, Ina, Sirin, Keisha, Kintan, Halika. Silakan dibuka dulu mute-nya. Udah aku buka, Mister. Oke, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan artinya. Ada yang tahu artinya tahu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu artinya ta'awud itu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Coba diulang ya. Ini memang di buku nggak ada artinya ta'awud. Mister kasih tahu kalian untuk tambahan pengetahuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji sesungguhnya Shadaqallahul azim. Ada yang tahu artinya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke. Selanjutnya kalian buka halaman 4. Di situ ada ayo berlatih ya. Susunlah kalimat surah An-Nasr berikut sehingga menjadi runtut. Tulis nomor secara berurutan. Tulis kembali surah An-Nasr dengan benar pada buku tugas, lalu serahkan. Nah, friends, ini tidak perlu ditulis lagi di buku ya, cukup kalian kasih angka. Yang baris pertama, oke, yang baris pertama, jadi angkanya nggak usah urut ya, jadi angkanya per kotak, per atas itu sendiri-sendiri. Coba, kira-kira mulai dari nomor 1 itu yang lafaz apa? Ida, ya, Ida nomor 1. Coba ditulis, Ida angka 1 bawahnya. Ida ditulis angka 1 bawahnya. Ida. Kemudian setelah Ida apa? Ja-nya di bagian paling ujung ya. Ada yang ja sama a itu. Bagian ujung berarti nomor 2. Terus nomor 3 yang mana nomor 3? Nasrullahi. Ya. Jadi kotak kedua setelah Ida. Silahkan ditulis nomor 3. Nah, setelah itu Idza jaa nasrullahi terakhir berarti tinggal 1 kolom, berarti nomor 4. Oke.
Coba bukunya kalian lihatkan di kamera ya, biar Mister bisa lihat seperti ini. Bukunya dilihatkan di kamera. Nah, Mister lihat. Oke, terima kasih. Yang lain silakan bukunya dilihatkan di layar biar Mister agak sedikit lihat walaupun kurang jelas. Oke. Aku nggak pulang, Mister. Ya, terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya bawahnya ya, bawahnya itu mulai angka 1 lagi ya, mulai dari angka 1 lagi. Bawahnya mulai dari angka 1 lagi, kira-kira lafadz yang mana untuk memulainya? Ayat kedua mulainya dari waro'aita. Di manakah waro'aita? Waro'aita. Tuh, waro'aita. Nomor 1 waro'aita yang mana? Sudah ketemu belum? Waro'aita yang ini ya, waro'aita. Nih, waro'aita yang ini. Nah, ini waro'aita. Nah, ini nomor 1-nya ini ya. Terus waro'aitan nasa. Nasanya mana nasa? Nasa. Nasanya mana ya? Yang ada anas Waro'aitan nasa. Berarti di mana nasanya? yang paling belakang, Mister. Paling belakang. Oke. Paling belakang. Oh iya, paling belakang. Ini ya. Nasa yang ini ya. Yang ini nah. Nasa. Oke. Waro'aitan nasa yadkhuluna. Yadkhuluna. Kiri. Yang ini ya, yadkhuluna ya. Nah, ini yadkhuluna. Kemudian habis itu fi. Fi-nya mana fi? Sampingnya ini ya, fi. Fi. Setelah fi, dinilah. Ini dinilah. Nah, yang dinilah yang ini ya. Nah, ini dinilah ini. Yang ini. Dinilah. Kemudian yang terakhir afwaja yang ini. Afwaja. Nah, afwaja yang ini ya. Yang ini afwaja. Nah, nomor 2 sudah. Nomor 3 silakan dikerjakan sendiri. Ya, nomor 3. Nomor 3 diawali yang mana? Yuk silakan. 3. Nomor 3. Mister, aku yang nomor 2 belum selesai. Ya, diselesaikan dulu no. Kan di atasnya itu sudah ada surah juga. Kalian bisa lihat atasnya itu kan ada rangkaiannya. Bisa lihat. Oh, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kan di atasnya ada halaman 4. Lihat surahnya biar semakin tahu. Sudah semua? Nomor 3-nya udah belum? Sudah. Oke. Belum, Mister. Oke. Kerjakan dulu. Sudah, Mister. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk selanjutnya. Yang sudah selesai persiapan halaman 5. Belum, Mister. Belum, Mister. Ya. Oh.
Oke. Sudah, kita akan lanjut halaman 5. Di situ adalah membaca dan menulis surah An-Nasr. Ada yang sudah membaca, ada yang sudah hafal surah An-Nasr? Ada sebagian yang sudah hafal, ada yang belum ya? Oke. Kemarin kalian juga sudah mengirimkan tulisan ya. Kemarin kalian tugasnya apa? Menulis atau membaca? Masih ingat gak? Kemarin menulis dan menulis arti. Nah, menulis berarti membacanya belum ya? Ya. Besok kapan-kapan kita akan kasih tugas yang untuk menghafal ya. Untuk kali ini belum. Oke, lanjut halaman 5 yang C. Halaman 5 yang C itu kemarin sudah kita kerjakan. Anggap saja itu sudah kita kerjakan karena kemarin kalian sudah menulis surah An-Nasr ya. Kita lanjut langsung halaman ke-6. Halaman 6 kalian lihat bagaimana caranya menghafal surah An-Nasr. Atau bagaimana kiatnya biar cepat hafal atau keutamaan daripada menghafalkan surah An-Nasr. Hafalkan surah An-Nasr di antara cara menghafalnya bagaimana? Yang pertama harus niat ikhlas. Kalau menghafal surah Al-Qur'an jangan diniatkan dengan yang aneh-aneh ya. Maksudnya aneh-aneh itu gimana? Ya kalian menghafal ingin dipuji biar pintar ya, jangan seperti itu, tapi niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian atau karena mau dikasih hadiah. Ayo dihafalkan, tak kasih hadiah mobil, umpamanya kayak gitu. Jadi bukan untuk niat apa-apa tapi untuk niat lillahi taala. Yang kedua, yakin bisa hafal. Kalian kalau baca surah An-Nasr itu satu ayat dibaca 10 kali, Mister yakin nanti pasti hafal. Satu ayat dibaca 10 kali, nah pasti nanti lama-lama hafal. Dibaca ulang-ulang, menghafal ayat per ayat atau kata per kata sampai hafal. Ya, seperti itu cara untuk menghafalkan. Aku udah hafal surat An-Nasr tapi yang ayat 1 sama 3, Mister, yang 2 belum. Ya, besok dihafalkan. Tinggal 1 cepet itu. Aku 1 sampai bisa baca selesai udah. udah, Mister, aku hafal. Oke. Nanti Mister akan kasih tugasnya ya. Untuk tugasnya nanti menghafal tetapi bisa dikumpulkan minggu depan ya, sampai minggu depan. Tugasnya menghafal surah An-Nasr. Mister kasih waktu sampai minggu depan ya, sampai pertemuan yang akan datang, berarti hari apa? Hari Kamis depan. 1 minggu ya untuk menghafalkan surah An-Nasr. Ya. Boleh video, boleh voice ya. Boleh video, boleh voice. Jadi boleh suara, boleh video. An-Nasr, Mister. Ya, dikirimkan ke WA Mister ya. Sudah punya nomor Mister semua. Kalau nggak tahu nomornya Mister, tanya Papa Mama, tahu WA-nya Mister. Oke, selanjutnya halaman 6 itu yang ayo berlatih. Silakan coba kita gabungkan atau kita sambungkan halaman 6. Sudah lihat halaman 6? Coba kita sambungkan. Bisa nggak sambungkan? Kira-kira yang mana? Paling atas. Ya, silakan disambungkan. Mister, boleh di-mute.
Ya, silakan di-mute semua. Yang di-mute biar suaranya fokus mendengarkan suara Mister. Oh, kemarin sudah ya, kalian ngirim bacaan itu sudah ya, friends? Oh, sudah. Udah, Pak Mister. Oh, Mister yang lupa ya. Maaf ya. Berarti tugasnya tidak jadi yang itu ya. Karena sudah kemarin. Mohon maaf. Mister lupa. Kan Mister ngajarnya kelas 1 sampai kelas 8. Jadi mungkin nggak lupa karena Aku aja ngajain lupa, Mister. Udah ngajain belum? Aku masih kemarin. Oke, terima kasih. Berarti hari ini tugas menghafalnya tidak ya, karena kemarin sudah. Ini, ayo berlatih, coba dikerjakan dulu. Sudah, Mister. Oke, Mister. Untuk menyingkat waktu ya. Nanti tugasnya yang tadi halaman 4, halaman 6 dan halaman 7 itu nanti dikerjakan sendiri. Terus difoto ke Mister ya. Nanti Mister kasih linknya. Halaman 4 tadi ya. Halaman 6 yang gabungin, terus halaman 7 yang nulis tengah-tengahnya ayat. Itu nanti difoto, dikirimkan ke Mister. Nanti Mister kasih linknya ya. Mister 5 iya nggak? 5. Halaman 5. Halaman 5 tidak perlu karena kemarin kalian sudah nulis ya. Halaman 5 tidak perlu. 4, 6, dan 7. Karena halaman 5 itu kemarin kalian sudah setor tulisan. Jadi tidak perlu. Oke, kita akan lanjut isi kandungan surah An-Nasr ya. Jadi tugasnya halaman 4, 6, dan 7. Kita lanjut isi kandungan surah An-Nasr. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari surah An-Nasr? Surah An-Nasr ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk bertasbih dan memuji kepada Allah. Karena apa? Karena Allah memberikan pertolongan dan kemenangan saat terjadi Fathul Mekah. Fathul Mekah itu adalah pembukaan atau pembebasan kota Mekah dari hal-hal yang buruk. Ya, jadi berhala-berhala, orang-orang banyak masuk agama Islam pada Fathul Mekah, terutama orang-orang Mekah yang dulunya mereka menyembah berhala. Nah, itu kemudian turun ayat mereka berbondong-bondong masuk agama Allah, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk meminta ampun Allah untuk dirinya dan orang-orang yang beriman. Friends, jadi kita itu kalau bisa bagusnya setiap hari jangan lupa setelah sholat membaca istighfar. Tahu istighfar kalimatnya gimana? Astaghfirullahaladzim. Itu namanya istighfar. Ya, habis sholat minta ampun kepada Allah. Karena apa? Kita nggak tahu seharian kita pasti sedikit banyak juga melakukan dosa. Mungkin berpikir yang jelek, mungkin berkata yang menyakiti hati orang, mungkin kita sudah bertindak tidak bagus, mungkin kita punya kesalahan ya, kita istighfar setiap habis sholat. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bersalah. Jadi ketika kita bersalah, besar apapun salah kita, Allah itu Maha Pengampun kalau kita mau bertobat. Bertobat artinya apa? Tidak mengulangi lagi kesalahan, ya, dan berbuat baik. Itu namanya bertobat. Nah, kandungannya apa? Yang pertama, pertolongan Allah selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, orang baik, pasti dimanapun tempat kita berada, Allah akan menolong kita. Jadi kalian harus yakin kalau Allah sebagai penolong yang paling utama. Nah, Mister, tapi aku kalau berdoa minta tolong, yang datang bukan Allah, tapi orang lain. Nah, itu adalah utusan Allah atau Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk menolong kalian. Mister punya
sedikit cerita. Dulu waktu zamannya Nabi Nuh itu ada orang yang sudah banjir kan zaman Nabi Nuh ya. Orang itu dikasih tahu bahwasanya akan ada banjir. Terus kemudian ada orang datang, ayo ikut kapalnya Nabi Nuh. Ini mau ada banjir. Dia jawabnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolongku. Dia nggak mau ditolong manusia, maunya ditolong Allah. Akhirnya yang mau menolong itu pergi. Terus akhirnya airnya datang. Airnya udah sampai lutut. Airnya sampai lutut, terus orangnya datang lagi. Ayo ikut kapalnya Nabi Nuh. Ini sebentar lagi akan tenggelam. Dia jawab lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menolong aku. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku butuh bantuannya Allah. Habis itu airnya semakin tinggi sampai rumahnya sudah tidak bisa tidak terhanyut oleh air. Maksudnya airnya sudah tenggelam. Rumahnya sudah tenggelam, dia di atas atap. Di atas atap terus mau ditolong lagi sama orang. Ayo ikut, itu sudah mau hanyut itu rumahmu. Dia jawab lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menolong aku. Akhirnya apa? Dia tenggelam dan meninggal. Terus kemudian di akhirat dia kemudian bertanya pada Allah, Allah, kemarin aku berdoa kepadamu, aku minta pertolongan, kenapa engkau tidak menolongku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku sudah mengirimkan pertolongan 3 kali. Tetapi karena kesombonganmu, karena keangkuhanmu, kamu tidak mau ditolong. Dan akhirnya kamu tenggelam. Siapa yang kau tuh ya? Manusia yang datang kepadamu itu mau menolong, itu adalah utusanku. Siapa yang menggerakkan hatinya kalau bukan aku? Berarti pertolongan aku itu tidak langsung Allah menolong kalian. Tiba-tiba datang besar, terus kalian diambil, ya tidak mungkin. Pasti lewat orang lain. Pertolongan Allah itu bisa lewat manapun dan bagaimanapun. Seperti itu ya. Lanjutkan untuk yang kedua, perintah Allah untuk bertasbih memuji kepada Allah. Tasbih itu bacanya gimana, friends? Subhanallah. Allah. Tasbih. Kalau memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya Allah. Terus yang terakhir perintah untuk bertobat. Kalau kita punya salah, kita bertobat pada Allah. Allah Maha Pengampun. Sama, kita juga harus teladani sifat Allah itu pengampun. Kita kalau dimintai teman minta maaf, maka kita juga harus maafkan. Sebaliknya, kalau kalian punya salah, juga jangan sampai kalian tidak mau minta maaf. Seperti itu ya. Mungkin itu untuk materinya. Ada pertanyaan sebelum Mister tutup Zoom pada pagi hari ini? Tidak. Jadi tugasnya hari ini apa? Halaman 4, halaman 6, dan halaman 7. Nanti Mister kirim linknya ke homeroom nanti biar di-share di grup ya. Jadi tidak ada tugas lain selain halaman 4, halaman 6, dan halaman 7. Ya, segera dikerjakan kalau sudah ada waktu ya, jangan menunda-nunda tugas. Setelah tugas selesai baru boleh kalian melakukan kegiatan lain. Seperti itu ya. Tidak ada pertanyaan sebelum bisa tutup. Intinya lagi pada kalian jangan pernah bosan untuk baca Al-Qur'an. Setiap hari baca Al-Qur'an ya. Biar apa? Biar kita semakin fasih dan semakin banyak pahalanya. Karena baca Al-Qur'an itu satu hurufnya diberikan pahala oleh Allah 10 kebaikan. Ya. Jadi kita harus rajin baca Al-Qur'an biar jadi anak yang soleh dan solihah. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Mister akan tutup untuk Zoom kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufik wal hidayah dinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi